disebut ini al-mufassal. Al-mufassal artinya yang dibagi-bagi, dipisah-pisah. Pemisah antara ayat nih namanya fasil, fasilah. Namanya fasilah, pemisah ayat. Namanya apa? Fasilah. Al-mufassal ini banyak fawasil nih, banyak fasilah-fasilah. Oke. Tadi saya bilang, salat apa yang Nabi baca tiwal mufassal? Salat apa? Dengar nggak yang bagian ini, santri? Salat apa Nabi baca tiwal mufassal? Subuh dan zuhur, Ustaz. Sebuah itu. Nah, berarti dengar. Apa tadi bilang nggak dengar? Ya. Surat surat salat apa Nabi baca ausatul mufassal? Asar sampai Isya. Bukan asar sampai isya, asar dan isya. Ah, Kalau asar sampai isya nanti maghrib masuk. Maghrib berarti baca apa maghrib? Qisarul Mufassal. Ya, sorry. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Tentu ini kesunahan ya. Eh, ada kalanya Nabi tidak sis begini. Ada kalanya. Tapi jarang dan umumnya ada riwayat. Umumnya sahabat akan cerita. Dan mereka cerita itu tanda nggak biasa. Ya, di antaranya tanda nggak biasa adalah mereka cerita. Umpama mereka cerita hadis Jubair ya, Jubair bin Mut'im. Karena Nabi SAW qara'a fil maghribi bitur. Nabi pernah baca sholat maghrib baca atur. Atur itu tiwal fasol. Lain waktu Nabi SAW sholat berjamaah terakhir beliau. Ya, baca sholat maghrib al-mursalat. Al-mursalat sholat maghrib. Padahal itu tiwal mufassal al-mursalat. Ya, dan seterusnya. Subuh juga kadang baca surat lebih panjang. Bukan al-mufassal bahkan. Oke, jadi ini umum. Nah, surat tiwal Ausatul Mufassal tadi kita singgung semua topiknya terkait dengan hari kiamat. Semua tanpa terkecuali. Semua punya bahasan hari kiamat. Ya, paling minim pembahasan hari kiamat itu yang agak tidak begitu banyak adalah Isyam saja. Nanti pun kita akan singgung dia pun ada. Ya, oke. Maka wal yaumil mau'ud di antara tafsirannya adalah hari kiamat, hari menjanjikan. Wa syahidi wa masyhud kutila ashabul ukhdud seterusnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengecam satu pihak yang Allah sebut dengan ashabul ukhdud. Di Quran ada beberapa ashab ya, ashabul ukhdud, ashabul kahf, ashabul hijr, ashabul ahqaf dan seterusnya. Ashabul jannah, ashabul ukhdud orang-orang yang membuat parit. Parit mungkin bahasa agak akrabnya lagi selokan. Cuma selokan besar, selokan besar. Untuk apa mereka bikin selokan besar? Jawabannya untuk menyiksa orang-orang yang masuk Islam waktu itu. Nabi SAW ceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa ada kerajaan di Yaman, nama kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar. Oke. Kerajaan Himyar ini berbatasan laut dengan kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum ini kita kenal kadang sebutnya Habasyah. Tapi Habasyah sesungguhnya bukan nama kerajaannya. Habasyah itu nama bangsanya aja, bangsa Habasyah. Tapi kerajaannya kerajaan Aksum. Kerajaan Himyar ini, rajanya namanya Joseph. Bahasa Arabnya Yusuf. Raja Yosef beragama Yahudi. Beragama apa? Yahudi. Dan ini kejadiannya itu 50 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Di tahun 500.
sekian. Ya. Let's say 520 Masehi. Ini kurang lebih 50 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Berarti mestinya orang-orang ngikutin agamanya Nabi siapa di masa ini? Nah, ini Nabi mestinya Isa, bangsa Ustaz. sekitar ini tuh Nabi Isa mestinya. Dan Nabi Isa waktu itu dikenal istilahnya dengan Nasrani. Dikenal saja, tetap Muslim juga, cuma Nasrani. Dan banyak di antara mereka sejak tahun 325 sudah nggak murni tauhidnya. Banyak. Banyak tapi nggak semua. Ada yang masih murni tauhidnya. Yang ini nggak. Ya apa namanya? Banyak-banyaknya nggak. Yang banyak. Karena sudah diburu siapapun yang mau praktek tauhid murni maka dikejar, dibunuh. Dianggap mendakwahkan bid'ah, heresi. Padahal justru itu yang betul. Justru itu yang betul. Nah, kalau ini enggak, kayak Himir masih Yahudi. Ini mengklaim mengikuti Nabi Musa. Mengklaim mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dan bangsa Yahudi waktu itu pindah ke Yaman diantaranya ya karena mereka sudah disiksa di Syam, di Palestina nih. Mereka sudah disiksa. Mereka menyebar ke Yaman diantaranya. Ada yang ke Madinah, ada yang ke tempat lain. Singkat cerita, Yahudi waktu itu banyak yang musyrik, mempraktekkan sihir bahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung di surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas. Dan seterusnya, ayat itu konteksnya sedang bicara lebih mengecam Yahudi. Bahkan Yahudi punya sekte mistis mereka namanya Kabbalah. Dan sebagian pengikut Kabbalah ini mereka bergelut di bidang sulap. Ya tentu kita nggak bilang semua sulap sihir, enggak. Tapi, tapi banyak penyulap atau beberapa pesulap loh. Ya, tapi lumayan tidak sedikit. Itu juga mereka memang serius mendalami sihir. Ya, jadi juga ada yang demikian. Bahkan di Amerika saja pesulap terbanyak itu agama Yahudi. Ini mayoritas pesulap di Amerika, sebagaimana sensus tahun 2015 itu agamanya Yahudi. Dan tidak heran karena memang Yahudi sejak dulu itu punya ya kaitan khusus dengan dunia sihir. Dan dicari akarnya memang mereka dari Mesir kuno. Kita semua tahu pengikut Nabi Musa awalnya dari mana tinggalnya. Ini Bani Israel pengikut Nabi Musa. Awalnya tinggal di mana? Sebelum balik lagi ke Syam. Dan mereka dibawa Nabi Musa ke Syam. Menyeberang Laut Merah. Sebelumnya di mana sebelumnya? Di mana sebelumnya? Jamaah Zoom boleh jawab juga nggak apa-apa. Nggak urusan. Di Mesir, Ustaz. Di Mesir. Nah, kita semua tahu Nabi Musa di Mesir bahkan menghadapi para penyihir kan gitu. Ya enggak? Kata Allah wa ma kaidus wa ma yuflihu sahiru haitsu ata. Ya, tidak beruntung penyihir di mana bagaimanapun dia datang. Nabi Musa menghadapi para penyihir. Nah, sayang jadi dunia sihir di Mesir kuno sangat dahsyat, makanya mujizat Nabi Musa mirip dan menandingi sihir, mirip dan menandingi sihir. Nabi Musa bawa nyebrang Laut Merah dari sini berarti ya, ke Syam. Itu pun sebagian mereka masih ada yang mempraktikkan hal-hal mistik begitu, termasuk Samiri misalnya. Dan diam-diam pengikut Nabi Musa banyak yang munafik, banyak yang menurunkan, mewariskan ilmu gelap ini.
Ya, bahkan mereka dengan berani mengklaim Nabi Sulaiman, nanti mereka punya Nabi Sulaiman setelah itu sebagai praktisi sihir juga, mereka tuduh begitu. Adil nggak? Maka Allah bantah di surat tersebut. Seolah-olah mereka mau beralasan, kami mempraktekkan sihir karena Nabi Sulaiman juga penyihir. Yang benar nggak? Allah bilang, enggak, wa ma kafar Sulaiman walakin asyayatin kafar. Nabi Sulaiman nggak kafir, ini Nabi Sulaiman bukan penyihir. Oke, sehingga cerita dia Yahudi di Himyar ini juga rajanya begitu. Dan rajanya bahkan mengajak rakyatnya untuk menyebut dirinya Tuhan. Untuk menganggap King Yosef ini juga apa? Sembahan, Tuhan. Ini Yahudi tapi udah menyeleweng sekali nih. Dan dia punya penyihir resmi kerajaan. Mana penyihir resmi kerajaan ini di antara tugasnya adalah menyembuhkan orang sakit sejenis. Tapi penyihirnya sudah tua. Maka sang raja kemudian King Joseph meminta untuk dihadirkan pemuda paling pintar untuk dilatih sebagai penerus. Mungkin bahasa kita beliau adakan seleksi beasiswa ya untuk dilatih kerajaan, dididik, dapat beasiswa menjadi penyihir kerajaan, kader penyihir kerajaan. Terpilihlah seorang pemuda dan dia setiap hari dari rumahnya ke istana ya itu ada jarak tertentu, di tengahnya ada ustadz, cuma bahasanya pendeta ya. Maka setiap kali dia lewat beliau tertarik dengerin ustadz ini ngajarin sesuatu. Dan ustadz ini pengikut Nabi Isa alaihissalam. Beliau pengikut Nabi Isa. Ini kita bisa bilang pendeta Kristen gitu. Cuma ingat waktu itu Kristen itulah Islam ya. Islam itu disebut Kristen. Kristen itu dari kata Kris Al-Masih. Ini pengikut Masih Al-Masih. Pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu ya. Tapi beliau tidak termasuk yang musyrik di tahun 325. Tidak termasuk yang mengimani Trinitas di tahun tersebut. Ini beliau termasuk yang kabur. Dan bahkan keberadaan beliau di Yaman kemungkinan besar karena itu juga. Karena menyelamatkan diri dari kejaran yang tadi saya bilang, persekusi terhadap semua Arianisme, semua pendakwah Kristen murni. Begitu seterusnya. Tapi lama-lama ketahuan dari sisi terlambatnya dulu. Ini penyihir kerajaan bingung, kamu kok terlambat sih datang? Ini dia terlambat karena dengerin dulu pengajian. Juga keluarga juga suka bertanya, kamu kenapa pulang terlambat? Diadukanlah dan mereka marahin si pemuda ini. Maka pemuda ini cerita kepada pendetanya, pada rahib, saya dimarahin kalau saya ngaji nih, kayak kelacak gitu, terhendus. Kenapa? Karena terlambat. Maka kata kata pendetanya, kalau kamu ditanya kenapa terlambat, kamu bilang kamu dari istana. Nah, kalau tanya kenapa terlambat pulang, dari istana. Benar emang dari istana. Kalau ditanya oleh penyihir kerajaan, kenapa terlambat? Saya dari rumah. Memang benar dari rumah. Ini nggak usah sebut pendetanya. Terus begitu berlangsung lama. Hingga suatu ketika ada hewan semacam singa menghalangi jalan. Nah orang-orang takut. Maka kemudian si anak muda ini mengambil batu seraya berdoa, ya Allah, ya kalau memang ajaran pendeta itu benar, maka bunuhlah hewan buas ini. Maka dia lempar batu. Benar, tersungkur hewan buasnya mati. Orang-orang lewat lagi aman. Kemudian gurunya menceritakan soal itu, atau beliau tahu, mungkin melihat,
Kemudian mengatakan engkau sekarang sudah mencapai derajat tinggi dari keilmuan. Oh, begitu juga pendidikannya udah mau selesai di sini. Bahkan sebentar lagi mau dilantik. Maka kata pendetanya, nanti kalau kamu sudah tinggi kedudukan, jangan ditanya-tanya tentang saya, jangan ceritakan tentang saya, jangan beritahu tentang saya. Oke. Maka dilantiklah beliau jadi penyihir kerajaan, masih muda, menggantikan penyihir yang tua. Suatu hari datang salah satu menteri, matanya sakit. Kemudian minta diobatin. Kata si penyihir muda ini, sekarang dia statusnya penyihir kerajaan. Saya mau sembuhkan kamu, tapi kamu beriman dulu sama Allah. Jadi bertauhid dulu, jangan musyrik seperti selama ini. Maka menteri itu kemudian bilang, Allah, raja kita. Karena mereka memahami rajanya itu Tuhan. Kata pemuda, bukan. Tuhanku dan Tuhan dia, Tuhan kita semua Allah. Nah, akhirnya menterinya beriman. Kemudian diobatin, sembuh. Menterinya udah masuk Islam. Mengikuti ajaran Nabi Isa. Menterinya balik, nemuin raja. Matanya udah sembuh. Raja kaget. Wih, kamu udah sembuh. Siapa yang nyembuhin? Kata si menteri, yang nyembuhkan adalah Allah. Kata raja, siapa Allah? Saya. Bukan, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Marah raja. Oh, kamu dari mana tahu ajaran kayak gitu? Marah King Yosef. Menteri dipaksa, siksa. Akhirnya tunjuklah pemuda yang ngajarin saya. Itu si penyihir yang baru tuh, yang baru dilantik. Panggil dia. Ya, dikulik. Akhirnya ketahuan lah. Siapa nih? Pendetanya. Ustadznya nih. Dipanggil dan ustadznya ini dibelah. Ya, dibelah badannya. Jadi dua. Allah minta. Adapun si pemuda, maka dia mau disiksa dulu. Nggak mau langsung dimatiin. Dibawalah dia ke atas gunung oleh tentara. Tapi dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang kau kehendaki. Dia goncang gunung, semuanya jatuh. Kecuali si pemuda. Semua tentara jatuh. Yang mau nyiksa dia, jeblos. Dia enggak. Maka dia turun. Raja melihat, kamu, kok mana pasukan-pasukannya? Oh, udah pada jatuh. Maka beliau kirim lagi pasukan yang lain. Bawa ke laut. Dibawa ke laut. Ya, dibawa ke laut. Di atas perahu, beliau berdoa lagi, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari keburukan mereka dengan cara yang kau kehendaki. Goncanglah perahu, lautnya bergelombang, semua jatuh kecuali dia. Dia balik lagi. Raja ngeliat, kamu masih hidup juga. Ya. Langsung lantas kata pemuda, kalau engkau tetap bersikeras mau bunuh saya, maka kumpulkanlah masyarakat. Ini rakyatnya suruh dikumpulin. Kemudian rakyat yang dikumpulin, dia apain? Suruh menyaksikan prosesi, ya, betul sekali. Prosesi pemanahan. Aku sahman min kinati, ambil panah dari kotak panahku. Pakai panah saya. Ya, anak panahnya pakai anak panah saya. Kemudian pas mau memanah, katakan Robbi hadzal ghulam. Bismillahi Robbi hadzal ghulam. Dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Maka dikumpulkanlah masyarakat, semua menyaksikan, dan dikasih tahu ini dia pemuda yang telah menyimpang dari agama kita dan seterusnya. Mau dihukum mati. Ya. Dan diceritakan juga bahwa dia ini mengklaim bahwa dia baru bisa dibunuh kalau dengan cara begini. Maka masyarakat semua debar-debar menantikan.
raja pun melakukan sesuai dipesan si pemuda, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Melesatlah panah mengenai pelipis sang anak muda dan sempat dia menghapus darahnya, kemudian meninggal. Seketika pemuda tersebut meninggal, seluruh masyarakat langsung berteriak, Amanna billahi rabbi hadzal gulam. Amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Allah, Tuhannya pemuda ini. Ini masyarakat di ibu kota sontak pada masuk agamanya Nabi Isa alaihissalam, meninggalkan agama Yahudi. Apalagi kemusyrikan King Joseph. Semua pada beriman. Lantas pengawal raja bilang, mana terjadi yang kita khawatirkan? Gimana nih? Raja akhirnya suruh, udah, bunuh saja mereka semua dibakar. Maka kemudian Ashabul Ukhdud, ini pasukan raja, membuat selokan-selokan. Untuk tahu selokannya gede ya. Ya bayangin di Jalan Nusantara itu ada selokan. Jalan Nusantara Kota Depok, Depok 1 ada selokan gede. Ya sepanjang Jalan SMA 1 Jalan Nusantara tuh. Nah, bayangin di situ ditaruh kayu-kayu bakar, kemudian ditaburin bensin, kemudian bakar api. Maka got aturan isinya air, isinya apa? Isinya api. Dan gotnya gede, selokan gede, parit. Pasukannya duduk-duduk di sekitarnya, melempari satu-satu. Kamu mau balik lagi agama Raja Joseph, agama Yahudi? Gak mau, lempar. Kamu mau balik terus gitu. Semua dilempar. Semua nggak ada yang mau murtad. Tetap teguh di atas agama baru ini, agama Nabi Isa alaihissalam. Tauhid. Kecuali seorang ibu, dia sempat ragu karena dia bawa bayi yang masih kecil dalam pangkuan dan gendongan beliau. Maka ketika ragu tersebut, si bayi tiba-tiba bicara, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku sayang, bersabarlah, sungguh kau di atas kebenaran. Akhirnya si perempuan tidak lagi ragu, mau melemparkan diri ke api, dilempar. Yang tetap menjaga tauhid, meninggallah. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala kemudian firmankan, wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Mereka enggak nyiksa orang beriman tersebut kecuali karena mereka beriman. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan berita pembantaian orang-orang pengikut Nabi Isa di Yaman, di Himyar, viral. Pertama-tama ke kerajaan tetangga, yaitu kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum, Habasyah, kita tahu pengikut Nabi Isa. Mereka beragama Kristen. Ya Muslim waktu itu. Dan mereka relatif aliran Kristennya beda. Sampai hari ini pun beda. Ya, lebih dekat pada tauhid. Apalagi mungkin waktu itu. Ya ini sangat kuat tauhidnya. Ya, atau setidaknya masih ada beberapa yang sudah tercemar, beberapa masih murni. Ya. Dan pada akhirnya lebih baik lah daripada Himyar. Lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala sering menolong satu kaum dengan kaum lain yang lebih mending. Ya. Kemudian dilaporkanlah berita ini ke viral sampai ke Kaisar, sampai Kaisar Romawi. Solidaritas seagama, kamu menyiksa saudara-saudara saya seagama Kristen. Maka saling terjadi kontak antara kerajaan Romawi dengan pun Mesir kuno, sama Mesir kuno juga, atau Mesir waktu itu, Mesir biasa, Mesir Mukaukis di sana juga Kristen dengan Aksum. Ditugaskan Aksum dulu, ya Aksum yang terdekat, mungkin kawan mereka, 3 negara kawan. Aksum kirimlah pasukan. Ya, di antara yang dikirim adalah panglima namanya Abraha. Di antara yang dikirim namanya siapa? Abraha. Pernah dengar nama Abraha nggak? Abraha. Kemudian mereka menaklukkan kerajaan ini. Jadilah kerajaan Himyar nggak ada lagi, berubah
Jadi koloninya kerajaan Aksum. Dan jadilah kerajaan ini tadinya Yahudi, sekarang jadi kerajaan Nasrani. Dan mereka melihat orang-orang Arab, Jazirah Arab, kok malah nyembah berhala di Ka'bah, di Mekah. Di sekeliling Ka'bah ada berhala. Maka mereka nggak suka itu. Maunya mereka jangan nyembah berhala. Dibikinlah kemudian gereja besar, namanya Al-Qulais. Tujuannya supaya mereka ke sini, jangan ke Ka'bah. Tapi yang ada orang Arab malah mengotorin gereja Qulais. Marahlah Abraha. Abraha akhirnya menyerang. Menyerang apa Abraha akhirnya? Menyerang Ka'bah. Kalau ceritakan itu di surat apa? Kalau ceritakan di surat apa? Al-Fil, Ustaz. Al-Fil. Nah, kejadian itu tahun 571. Tahun 571. Berarti sekitar 50 tahun setelah dari peristiwa pembakaran, pembantaian Ashabul Ukhdud. Itu hubungan antara surat Al-Buruj dengan surat Al-Fil. Hubungannya itu. Ya, kisahnya berangkai. Jadi, ada apa tiba-tiba Abraha di situ? Gimana awalnya? Itu semua begitu ya. Oke, bisa difahami mudah-mudahan. Lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa mereka akan diazab kalau nggak taubat. Pelajaran pertama dari sini, hukuman keras, hukuman dan ancaman keras bagi penyiksa mukmin, bagi penyiksa orang beriman. Hari ini mungkin kita sedih mendengar kabar saudara kita disiksa. Nanti yang menyiksa akan disiksa juga oleh Allah. Maka Allah sebutkan inna batsya rabbikal syadid. Allah sebutkan juga nanti kalian akan dibangkitkan, jangan anggap selesai perkara dunia. Inna huwa yubdi wa yu'id. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pelajaran keduanya juga Allah isyaratkan tadi pintu ampunan, pintu taubat masih terbuka bahkan bagi mereka. Bahkan bagi mereka. Makanya Allah tegaskan juga tentang ampunan. Wa huwal ghafurul wadud. Di sini tsumma lam yatubu. Thank you Allah. Kemudian surat At-Tariq. At-Tariq panjang kok. Jadi bukan At-Tariq artinya jalan. Bukan. Jangan tertukar. Misalnya salah At-Tariqon. Ya, sufi ilmu. Barang siapa menempuh suatu jalan mencari ilmu. Enggak. Itu Tariq. Ini Tariq. Tariq artinya mengetok. Atau yang datang di malam hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. Empat ayat pertama satu kelompok sendiri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Tariq. Kemudian bertanya apa itu Tariq? Allah jawab sendiri, An-Najmus Tsaqib. Allah tegaskan, tidaklah satu jiwa melainkan ada penjaganya. Seolah-olah Allah ingin tegaskan, orang-orang yang tadi menyiksa orang beriman, mereka berani menyiksa karena merasa tidak ada yang mengawasi. Karena merasa tidak ada yang mengawasi. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, hukum. Ada yang ngawasin anak aja. Allah tegaskan lagi di sini. In kullu nafsin illa lamma 'alaiha. Pelajaran ini mirip dengan pelajaran beberapa surat sebelumnya. Dengan menyadari kita diawasi, akan mengerem kita dari kejahatan.
Oke. Hubungannya dengan yang datang di malam hari, karena malam-malam momen tidak terlihat. Umumnya orang ketika tidak terlihat lebih berani berbuat jahat. Karena merasa tidak ada yang mengawasi, maka Allah tegaskan enggak, Allah mengawasi. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Allah Subhanahu wa taala suruh, hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Penegasan ini tentang manusia diciptakan dari apa, itu mirip dengan surat-surat sebelumnya untuk menguatkan pesan sebagaimana dulu kalian ciptakan, begitu caranya. Maka nanti pun Allah mampu menciptakan ulang. Sekali lagi orang-orang Quraisy, musyrikin bahkan sampai hari ini, musyrikin hari ini pun banyak nggak percaya kehidupan kedua. Nggak percaya dibangkitkan lagi terus dibalas amalnya. Hanya Allah bilang kalau kalian ingat soal ini, kalian diciptakan dari apa, bagaimana, kalian akan sadar. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah mampu menghidupkannya lagi. Bahkan Allah akan ungkap amal-amalnya. Yauma tublas sarair. Gak ada yang bisa bela, gak ada yang bisa bela selain Allah. Fama lahu min quwwati wala nasir. Siapa tadi? Ashabul Ukhdud mengaku kuat, nggak berdaya di hadapan Allah. Nggak berdaya. Pelajaran dari rangkaian ayat ini adalah yang pertama, ada dua ya. Pentingnya merenungi awal proses penciptaan diri kita guna menambah iman. Kalau kita belajar biologi, nambah iman. Kita lihat bagaimana kita diciptakan, nambah iman. Yang kedua, yang mampu menciptakan, kali pertama, mampu pula membangkitkan kali kedua. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Allah bersumpah dengan langit yang mengandung hujan. Dan sebagaimana langit hujan itu bersiklus, ya, air di darat, ini berasal air yang turun hujan ini, awan, berasal dari air laut. Awan di laut, air menguap. Begitu terus, berputar-putar. Air di laut berasal dari air, dari darat, berputar-putar. Maka Allah sebut ar-roja. Hujan disebut ar-roja, berkata roja, kembali. Dan peletakan pembahasan ini sekarang cocok dengan tadi. Innahu ala roja ini laqadir. Roja, sama-sama roja. Ini namanya jinas. Roja, roja. Yang satu roja artinya mengembalikan lagi, membangkitkan hidup. Yang ini roja artinya hujan. Punya hubungan arti. Innahu ala roja ila qadir. Wassama idhatir roja. Ini kalian nggak ubahnya seperti air siklusnya. Allah ciptakan, Allah hidupkan.
Bedanya kalian kalau dibangkitkan nanti nggak bisa balik, itu aja. Wal ardi dzatis sada innahu laqaulun fasl. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan tentang Al-Qur'an. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa 3 penentangan terbesar Quraisy yaitu soal tauhid, soal kenabian, dan soal kebangkitan. Masuk dalam soal kenabian adalah kitab suci, masuk di sini. Tapi tidak jadi penekanan utama. Dalam artian tidak terlepas dari konteks ini adalah Nabi Muhammad betul-betul Nabi. Jadi bukan berarti mereka kamu sudah ngaku Nabi Muhammad Nabi berarti kitabnya benar. Enggak begitu. Sepaket ya. Karena mereka memang nggak percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Secara pengakuan ya, hati kecil bisa jadi apalagi udah melihat banyak mujizat, banyak bukti akan tunduk juga, sadar benar. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentang tapi mereka yakin benar. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di Quran juga termasuk ayat-ayat Makkiyah memuji Al-Quran. Ini seolah-olah Al-Quran ini mengandung hal-hal luar biasa. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Nggak mungkin orang biasa. Nggak mungkin orang biasa nyusun-nyusun buku kemudian sebagus ini. Nggak. Nah, tapi sayang orang-orang kafir itu malah ingin menjahati Nabi Muhammad SAW. Maka Allah bilang ke mereka, kalau gitu tunggu saja. Nanti kita berhadapan. Aku akan hukum nanti. Pelajaran dari rangkaian ayat ini, miripnya pengulangan. Diulangnya penciptaan manusia dengan sejumlah fenomena alam. Allah sebut 2 di sini. Hujan dan tumbuhnya tanaman. 2, akuratnya pembahasan fenomena alam di dalam Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran. Nah, Allah cerita tentang hujan. Akurat, Allah bilang pakai roja. Yang kembali. Benar. Bukti kebenaran. Nah, mungkin zaman itu belum ada orang yang tahu di tahun-tahun tersebut, ya, abad ke-7, Nabi lahir tahun 571, wafat tahun 632 Masehi. Di masa ini nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu bahwa hujan itu begitu proses. Maka dengan akuratnya pembahasan sains dalam Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran. Betul bahwa Al-Quran bukan buku sains. Al-Quran bukan buku sains. Makanya jangan pernah bilang, saya nyari ini nggak ada di Quran tentang sains. Ya, memang bukan buku sains. Tapi Al-Quran kalau singgung sains, mesti benar. Jadi Al-Quran kalau singgung sains, mesti apa? Mesti benar. Gak mungkin Allah bahas sesuatu tentang janin. Terus salah. Enggak. Gak mungkin. Mana mungkin Allah yang mencipta, Allah yang salah. Enggak. Allah yang benar pasti. Dan memang terbukti. Semakin hari semakin banyak yang terbukti dari Al-Quran dan hadis. Bukan malah semakin hari semakin terkuak bohongnya. Enggak. Makin terbukti justru. Zaman makin modern makin terbukti. Sampai sekarang masih terus. Akan terus terbukti. Ada banyak penelitian terkait beberapa hal dalam Al-Quran. Banyak hal dalam Al-Quran dan hadis. Allah sendiri sudah bilang. Sanurihim ayatina. Surat Fussilat. Fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami dalam diri mereka dan di alam semesta. Intinya, Allah di dalam Al-Quran, meskipun Al-Quran bukan buku sains, tapi kalau sudah singgung sains, pasti akurat, gak meleset. Walaupun cuma disinggung sedikit. Yang sedikit itu nggak mungkin salah. Itu poinnya. Itu poinnya. Karena Allah nggak mungkin salah. Oke. Ini demikian
kita sudah sampai pada setengah juz yang 30 ya. Dan seperti yang saya sudah singgung kemarin bahwa kalau kita memang tidak ada pertemuan tambahan, maka kita speed normalnya hanya sampai setengah juz. Harapannya nanti mungkin ada daurah lagi setengah juz yang kedua. Nah, bisa jadi Ramadan berikutnya. Dan sisa suratnya agar tidak sama sekali hilang kaidah, akan kita bahas secara cepat. Ya, akan kita bahas secara agak cepat. Bukan agak cepat, sangat cepat. Ya. Kita punya surat Al-A'la. Surat Al-A'la surat yang sering dibahas, dibaca salat witir, karena memang sunnah. Dan surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala masih dalam konteks As-Awsatul Mufassal menyinggung juga tentang akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mana ayat tentang akhirat di sini? Sebelah mana? Nih, kata Allah, wa yatajannabul ashqa alladzi yaslan naral kubra. Orang ashqa yang masuk neraka. Kemudian Allah sebutkan orang masuk surga. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Disebutkan juga akhirat lebih baik, wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi masih surat Al-A'la membawa pesan yang mirip. Ya tentu masing-masing surat ada pembedaan seperti yang tadi saya singgung. Penekanannya beda. Bahkan sesuai dengan nama suratnya. Untuk Al-A'la sesuai dengan nama suratnya, Allah Subhanahu wa taala ingin agar orang-orang musyrikin yang sombong sadar Allah lebih tinggi, Allah lebih mulia, Allah yang maha tinggi. Harusnya mereka tunduk sama Allah. Allah juga di sini isyaratkan tentang kebangkitan. Allah bilang, "Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa." Allah menumbuhkan rumput-rumput dan rumput-rumputnya Allah jadikan hitam, kering. Nanti Allah tumbuhin lagi, terus begitu. Nah, ini berarti kan seperti kehidupan manusia. Allah yang mampu melakukan itu terhadap rumput, mampu juga terhadap manusia. Allah ciptakan, matikan, bangkitkan lagi. Surat Al-Ghasyiyah sangat jelas dari namanya saja. Al-Ghasyiyah artinya hari pembalasan. Sebut Ghasyiyah, Ghasyiyah yang artinya menutupi. Karena Al-Ghasyiyah hari pembalasan tersebut benar-benar membuat bingung. Ya, seolah-olah pikiran para manusia tertutup. Kalut mereka. Bahkan Allah gambarkan amilatun nasibah. Mereka udah beramal banyak di dunia. Cabai-cabai malam neraka. Kalau ini lisa'iha radiyah. Puas dengan usahanya. Lisa'iha radiyah. Masuk surga fi jannatin 'aliyah. Dan lagi-lagi ini membuat orang-orang yang membaca Al-Quran surat-surat Awsatul Mufassal sadar di setiap surat selalu ada hari berbangkit dan selalu ada pembandingan antara golongan kanan dan golongan kiri. Semua surat Awsatul Mufassal. Nanti saya bilang paling minim itu kurang kelihatan di surat Asy-Syams. Itu paling minim. Semuanya jelas. Kecuali surat Asy-Syams. Dan itu juga bakal disawab. Nanti kita akan buktikan. Dia pun dibuat agak samar karena namanya sudah Asy-Syams. Asy-Syams artinya matahari yang terang benderang. Dan Allah bawakan di dalamnya seolah-olah cukup terang benderang. Meskipun samar, ya samar karena Anda kurang bertadabbur saja, wahai orang beriman. Kalau Anda bertadabbur, Anda akan ketemu tema yang sama. Pembahasan yang sama di semua Awsatul Mufassal, termasuk Asy-Syams. Juga di dalamnya sudah Allah bersumpah 11 sumpah. Bersumpah dengan 11 objek sumpah. Sumpah 11 kali. Allah bilang, kalau kalian masih juga nggak ngeh,
makna dari surat ini Allah sumpah 11 kali untuk menegaskan. Jadi kita akan buktikan. Insyaallah. Ya, surah Al-Ghasyiyah bicara tentang kebangkitan, bicara juga tentang orang golongan kanan, golongan kiri. Bahkan lagi-lagi Allah suruh kita pikir, kalau kalian ragu penciptaan Allah, lihat unta, gimana dicipta. Lihat langit, bagaimana ditinggikan. Lihat gunung, bagaimana ditegakkan. Lihat bumi, bagaimana dihamparkan. Allah mampu juga membangkitkan kalian. Kata Allah, inna ilaina iyabahum. Pada kami mereka akan dikembalikan. Tsumma alaina hisabahum. Mereka akan dibangkitkan, dikembalikan, dan diminta tanggung jawab. Surat Al-Fajr juga sama. Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awalnya, kemudian mengajak kita merenung para pendusta Rasul sebelumnya. Mirip surat Al-Buruj. Al-Buruj dan Al-Fajr kemiripannya sama-sama Allah cerita umat sebelumnya. Kalau Allah pesannya kepada Quraisy, kalian nggak sendirian mengingkari Rasul. Ada sebelum kalian. Kalau kalian merasa aman, nggak akan disiksa, nggak akan diazab di dunia ataupun di akhirat, apa kalian nggak lihat umat sebelum kalian yang sama seperti kalian mendustakan? Kira diazab, harusnya kalian ikut juga azab. Allah Subhanahu wa taala kemudian ancam, inna rabbaka labil mirsad. Dan Allah sebutkan lagi orang-orang yang menyimpang bagaimana kelakuan mereka, sering menuduh Allah yang tidak-tidak. Mereka zalim kepada anak yatim. Mereka tidak berderma terhadap miskin. Mereka maruk, rakus terhadap harta. Maka Allah ceritakan nanti kiamat kalian akan mati dan dibangkitkan. Mana isyarat kebangkitannya? Allah bilang. Setelah kala idza dukatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ini kebangkitan. Manusia akan ingat perbuatan dulu di dunia. Tapi buat apa ingat sekarang? Nggak berguna. Sekarang mau tobat, udah telat. Sekarang mau beriman, sudah terlambat. Sekarang mau insaf, sudah terlewat. Hanya bisa bilang, ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian Allah gambarkan bagaimana disiksa. Sudah ada kebangkitan, sudah ada golongan kiri. Ustadz, mana golongan kanannya? Mana? Kata Ustadz, ada selalu. Golongan kiri, golongan kanan, dan hari kebangkitan. Oh, tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala lebih menyorot penduduk Quraisy Makkah. Allah sebutkan nikmat mereka, nikmat Allah terhadap mereka, termasuk tinggal di negeri Makkah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa menyebutkan hari berbangkit, menyebutkan golongan kanan dan kiri. Adapun menyebutkan tentang golongan kanan dan kiri, jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang masy'amah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Tentang orang-orang golongan kanan, Allah juga sebutkan, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, ulaika ashabul maimanah." Adapun tentang hari berbangkit, maka selain diisyaratkan di akhir ketika menyebutkan tentang neraka, alaihim narum muqsadah. Neraka berarti kan berbangkit. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah isyaratkan di awal, Allah ciptakan mereka dalam susah payah. Apa dianggap kemudian Allah nggak berkuasa? Dan apa dianggap mereka nggak akan diminta tanggung jawab tentang perbuatannya? Ini pesan hari berbangkit. Surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 kali, saya bilang. Di surat Asy-Syams 11 kali. Wasyamsi wadduhaha wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha wa ma taqwa
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. 11 sumpah. Untuk menegaskan satu poin. Apa poin tersebut? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalimat yang ingin Allah sumpah tegaskan sumpahnya adalah kalimat nomor 9, ayat 9, dan ayat 10. Qad aflaha man zakkaha. Allah bilang, kalian setelah sudah mendengar ajaran-ajaran ke dalam surat-surat sebelumnya, apa tidak tergerak untuk taubat? Beruntung orang yang taubat. Atau malah kalian terus mau larut terjerumus dalam kemusyrikan dan kemaksiatan, akan merugi kalian mengotori jiwa dengan syirik dan maksiat. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman Allah terhadap bangsa Samud dan bagaimana kejahatan mereka yang membunuh unta Nabi Soleh, karena Nabi Soleh sudah larang, nah kata Allah, jangan dibunuh, biarkan dia. Tapi mereka nggak mau. Ya. Nah, tadi kita bilang surat Asy-Syafi'i paling samar 3 poin tadi. Hari berbangkit. Di mana hari berbangkit disebut? Allah sebutkan di sini. Wala yakhafu di sini. Fakadzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha wala yakhafu. Allah nanti akan siksa mereka, hancurkan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Akibat dosa mereka. Hukuman tersebut tidak sebatas di dunia, tentunya mutlak di sini. Berlaku juga di akhirat. Berlaku juga di akhirat. Berarti isyarat terhadap hari berbangkit. Adapun tentang golongan kanan dan kiri, Allah sudah sebutkan tadi. Qad aflaha man zakkaha, golongan kanan, wa qad khaba man dassaha. Ditambah isyarat lain tentang hari berbangkit adalah penyebutan kadzabat Samud. Samud telah mendustakan. Apa yang mereka nggak percaya? Sama seperti orang Quraisy. Nggak percaya Nabi Soleh adalah Nabi, nggak percaya hari berbangkit, dan nggak bertauhid. Sama. 3 poin tadi. Tauhid, kenabian, dan keberbangkitan. Ketika mereka kalau gambarkan mendustakan, berarti yang benar harusnya itu yakin itu benar. Mereka mendustakan, berarti kan yang disampaikan benar. Itu apa? Tauhid, kenabian, dan keberbangkitan. Saya bilang tadi, ini yang paling agak samar. Pun Allah Subhanahu wa taala di 11 sumpah tadi menyebutkan hal-hal yang mengisyaratkan kemahkuasaan Allah membangkitkan. Apa saja? Matahari. Allah mampu buat matahari muncul, tertenggelam, muncul, tenggelam. Dengan mekanismenya ya, sebetulnya malah matahari tidak mengelilingi bumi menurut pendapat mayoritas ulama. Tapi nampak seperti hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Begitu juga kalian wahai manusia, kalian mati, Allah hidupkan lagi. Mati, Allah bangkitkan. Allah sebutkan juga tentang siang dan malam. Siang dan malam salah satu isyarat keberbangkitan. Siang muncul, hilang. Berganti malam. Malam, Allah munculkan siang lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang bumi dan langit, di mana di bumi dan langit juga ada hal-hal yang hilang muncul, hilang muncul. Di langit ada bintang-bintang, hilang muncul, hilang muncul. Kalian mati akan dibangkitkan. Bintang ada yang muncul berapa tahun sekali, nanti lain waktu dia menjauh dari bumi, atau kita menjauh dari dia, nggak kelihatan. Atau bumi bergeser tempatnya sehingga tidak lagi melihat bintang tersebut, kecuali nanti beberapa tahun lagi. Pun di bumi hamparannya ada tanam-tanaman yang mengering muncul lagi, mengering muncul lagi. Allah tumbuhkan. Pun demikian kalian wahai manusia akan Allah bangkitkan. Semudah itu. Satu mufasalan terakhir adalah al-lail. Satu mufasalan terakhir adalah al-lail. Al-lail lebih jelas tentang gambaran 2 kelompok kanan dan kiri serta hari berbangkit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gambarkan dengan sangat kontras. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Golongan kanan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun tentang hari berbangkit, maka Allah gambarkan mulai ayat 11.
Wa may yuri anhu malu idza tarada, kalau sudah mati dia nggak berguna hartanya. Buat apa ya karena pembahasan kehidupan selanjutnya. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata, bicara akhirat. Wal ula, kehidupan akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi hukuman bagi orang beriman dan orang yang jahat. Orang yang jahat la yaslah ta'anzartukum naran taladhu la yaslah ilal asqa. Orang iri yang mendustakan yang berpaling. Orang bertakwa enggak? Wa sayyidun nabul atqal ladzi yu'ti ma la yatazakka. Selesai surat Ausatul Mufassal sebagaimana yang kita gambarkan tadi. Adapun surat Kiswar Mufassal dimulai ad-duha. Maka sebagian qiraat seperti qiraat Ibnu Katsir mensunahkan membaca takbir setiap selesai surat dari surat-surat Kiswar Mufassal. Saya sendiri di satu serial YouTube tahun 2020 sehingga saya rekamannya itu ada serial tafsir lumayan lama dari surat-surat Kiswar Mufassal. Satu surat mungkin sekitar setengah jam seingat saya. Ini bisa dilihat. Ada lagi kalau tahun yang lalu 2022 semua surat ya, tapi singkat-singkat 5 menit 5 menit. Kalau surat Kiswar Mufassal maka temanya nggak seragam tadi, walaupun pesannya mirip. Bahkan dia nggak semuanya makiyah, ada yang madaniyah. Ya, kalau di Ad-Duha Allah Subhanahu Wa Taala ingin memotivasi nabinya, Ad-Duha ini pesannya motivasi terhadap nabi. Bahwa engkau itu ibarat duha, akan semakin terang Islam bersamamu. Jangan sedih, tapi juga jangan pernah lupa engkau pernah susah. Engkau pernah begini, engkau pernah begitu, makanya jangan zolim, jangan jahat terhadap orang yang susah. Alam Nasrah Allah Subhanahu wa taala kemudian pertegas. Katakan kepada Nabi SAW, engkau yang sedih hari ini wahai Nabi, engkau tersiksa dengan perasaan sedih akibat kaummu tidak mau beriman. Engkau sedih karena mereka kalau nggak beriman berarti resikonya neraka. Sementara engkau mencintai mereka, ingin mereka masuk surga. Allah lapangkan dari Nabi. Kalau ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Adapun surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur tidak hanya Nabi, tapi juga orang-orang beriman, para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan kalian orang-orang beriman yang beramal soleh ini beda kondisinya dengan orang-orang musyrikin. Kalian justru tidak seperti mereka yang akan direndahkan, kalian akan mulia. Dan Allah Maha bijaksana. Ali sallallahu bi ahkamil hakim. Surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala meskipun ini ayat surat yang paling pertama turunnya, ini 5 ayat pertama, tapi diletakkan di sini karena ini posisi yang paling tepat. Setelah sudah berjibaku menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy secara lisan, setelah sudah melihat gambaran penyiksaan musyrikin Quraisy, musyrikin sepanjang sejarah terhadap orang beriman di berbagai surat tersebut, Allah sekarang hadirkan gambaran manusia yang diciptakan tadinya hina, sekarang jadi sombong, bahkan menyiksa orang beriman. Di surat Al-Alaq Allah sebutkan penciptaan manusia tujuan untuk menyadarkan manusia biar mereka sadar mereka bodoh, mereka tak berdaya. Tapi malah mereka kemudian sombong dan malah menyiksa orang-orang beriman. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Allah ancam mereka. Selalu ancam orang-orang yang menyiksa dan menjahati orang yang sedang sholat. Allah gambarkan orang yang sholat seperti itu membaca Al-Quran, mereka akan mulia, dimuliakan oleh Allah. Seperti pemuliaan Allah terhadap malam turunnya Al-Quran. Sementara orang-orang yang jahat tadi, mereka sebenarnya sudah terang bukti nyata buat mereka. Maka mereka silakan pilih jalan. Apakah memilih jalan innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, atau mau segera bertobat masuk ke dalam innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu radu anhu dzalika liman khasya. Kalau mereka masih juga tidak takut dengan ayat-ayat Allah yang sifat qauliyah, maka silakan menunggu hukuman Allah yang sifatnya nyata kauniyah, dimulai dari az-zalzalah, dimulai dari kekalahan mereka dalam perang-perang nantinya, dan mereka akan mati dan dibangkitkan. Dimulai nanti
bagaimana mereka akan melihat kengerian hari kiamat. Sayangnya mereka selama ini terlalaikan. Justru mereka bukannya sibuk memikirkan nasib akhirat, sibuk berpikir mau beriman, mau bertobat, justru lalai dalam kekufuran, sibuk dengan sikap bermegah-megahan. Sampai akhirnya hatta zurtumul maqabir. Kalian masuk kuburan, kalian masih saja sibuk itu. Kalian lalai. Bahkan waktu yang sangat berharga pun kalian sia-siakan nikmat tersebut. Yang ada kalian justru malah mengumpat, menghina orang-orang beriman. Yang ada kalian bukannya mengikuti jalan mereka, malah mencemooh mereka. Hingga kalian nanti akan disiksa di neraka. Innaha alaihimu sodafi amani mubadah. Kalau mereka masih merasa sombong karena kapan sih orang nggak beriman disiksa? Lihatlah kenyataan Al-Fil. Bagaimana Allah hukum tentara Abraha. Padahal mereka lebih mending. Tentara Abraha Kristen. Menyerang Mekah dikuasai orang musyrik. Kristen lebih mending dari musyrik. Tapi ketika zolim, Allah bela orang musyrik. Allah hukum orang Kristen. Kalian, apalagi kalian? Kalian nggak lebih baik daripada musyrik. Dan kalian zolim pula. Padahal Allah sudah baik sama kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan nikmat yang banyak pada kalian. Wahai suku Quraisy, dengan kalian diberikan nikmat rihlata syita'i was saif. Dengan kalian diberikan kesempatan mengayomi al-bait Ka'bah yang kalian ingkar. Allah berikan kalian makan, alladzi at'amahum min ju', kalian ingkar. Allah berikan kalian keamanan, wa amanu min khauf, kalian tetap ingkar. Bahkan keingkaran kalian tidak sampai level akidah saja, tapi lanjut ke level akhlak. Kalian pun kikir, kalian pun jahat terhadap anak yatim, kalian enggan membantu orang miskin, dan kalian andai pun ada yang coba-coba beribadah, tapi penuh dengan pamer, dan enggan memberikan barang yang berguna. Adapun Nabi SAW dan orang-orang Islam, maka mereka tidak seperti itu. Mereka sholat, mereka ikhlas, mereka membantu orang miskin, mereka sayang terhadap anak yatim, mereka tidak dustakan agama, maka mereka akan diberikan balasan yang banyak. Balasan berupa sungai di surga, pemberian yang luar biasa, Al-Kautsar, dari kata kafir banyak. Tapi tenang orang-orang kafir. Meskipun kalian jahat sama orang Islam nggak akan jahat sama kalian. Nggak. Yang ada, kalian ajak orang Islam untuk, yuk kalau gitu kita bikin agama baru. Sekali-kali kalian ikut agama kita, sekali-kali kita ikut agama kalian. Nggak. Itu bukan agama yang kita mau. Itu menentang tauhid. Yang ada, udah biarkan agama Anda, agama Anda. Agama kami, agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Jangan dicampur-campur. Dan pada akhirnya kemenangan juga akan dirasakan kaum muslimin kalau Allah telah datang. Dan al-fath Mekah dan beragam kemenangan lain yang telah nyata. Kalian yang akan masuk Islam juga. Yang tadinya musyrik, orang-orang Mekah. Hari ini Fatu Mekah, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Karena Nabi disuruh untuk berterima kasih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hanya saja, Nabi SAW juga diingatkan bahwa dahulu pun ada. Dan sampai saat Fatu Mekah pun ada. Orang-orang yang tetap kekeh. Gak mau masuk Islam meskipun Islam sudah jaya. Gak mau masuk Islam meskipun bukti kebenaran telah nyata. Dialah orang-orang yang mengikuti sunnahnya Abu Lahab, mengikuti sunnahnya Ummu Jamil, yang ma'agna anhu maluhu wa makasab. Gak berguna harta mereka, gak berguna perbuatan mereka. Selesai berbicara tentang orang-orang musyrikin, tentang penentang-penentang orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ini kuatkan keimanan orang Islam dengan 3 hal. Dengan tauhid, dengan minta perlindungan Allah dari gangguan-gangguan eksternal, dan dengan minta perlindungan Allah dari gangguan internal, termasuk gangguan internal, godaan, bisikan-bisikan dari setan-setan, minal jinnati wan nas, dari golongan manusia dan golongan jin. Wallahu a'lam bishawab. Dan berikan kita pencerahan apa yang kita renungi dari juz 30, mobil khusus di bagian awsatul mufassal. Dan saya mohon maaf andai ada hal yang tidak berkenan selama pembahasan kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk terus mengkhatamkan Al-Quran
merenungi makna-maknanya, dan mengamalkan isinya minar belakang. Nah, kita ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau diskusikan, saya persilakan. Ya, silakan. Bapak akhir. Ya, izin Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan terkait di surah Al-Ghasyiyah, Ustaz. Iya. Apakah di situ penciptaan unta ada kaitannya dengan untanya Nabi Soleh, Ustaz? Oke. Surat Al-Ghasyiyah itu tidak bicara tentang unta Nabi Soleh dan tidak perlu dikaitkan dengan unta Nabi Soleh, walaupun juga kita katakan tidak mustahil. Artinya unta Nabi Soleh termasuk dari yang penting untuk direnungi. Tapi konteksnya lebih kepada sesuatu yang akrab di sekeliling mereka. Jadi mereka nggak percaya hal-hal yang Nabi sampaikan. Mereka anggap ini nggak masuk akal. Kalian tuh kan nggak ngelihat onta yang selama ini akrab sama kalian. Dia juga ajaib, ciptaan Allah yang luar biasa, onta. Bagaimana hewan seperti itu bisa minum air sangat banyak, kemudian disimpan di dalam tubuhnya. Dia bisa berjalan sangat jauh, onta. Bayangkan, kita hari ini melihat ada bis besar, terisi bensin, berjalan jauh, berapa kilometer. Onta pun mirip begitu. Bahkan orang Arab sejak dulu menganggap onta itu ibarat kapal laut. Safina atau sokro kapal laut, tapi di atas apa? Padang pasir. Jadi dari sisi itu aja, ibil, ini unta-unta yang masuk ke mereka. Jadi Allah suruh ngeliat mereka unta. Lihat bagaimana ajaibnya penciptaan unta. Agar mereka sadar, oh mudah kok membangkitkan mereka lagi. Jadi tidak harus itu sebatas unta Nabi Nabi Soleh. Walaupun unta Nabi Soleh masuk dalam hal yang menunjukkan. Unta Nabi Soleh termasuk unta. Ini masuk juga dalam penciptaan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah, Ustaz. Ada lagi? Ya, Ustaz. Ibu Guna Dafa, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Iya, Disebutkan silakan. bahwa setiap orang itu ada penjaganya. Yang Ya, ingin saya tanyakan Ustadz, sebenarnya ada berapa malaikat yang menjaga masing-masing kita? Kemudian oke. mohon penjelasannya tentang korin. Apakah setiap kita itu ada pendamping jin dari sejak kita lahir sampai meninggal Ustadz? Hmm, Jazakallah khair. Iya. Adapun jumlah adapun manusia selalu bersama malaikat, atau malaikat mempercayai manusia, maka ulama diskusikan berapa jumlahnya. Ada pendapat 2, ada pendapat 4, ada pendapat 8. Yang berpendapat 2, ya dalilnya ya ayat misal mayal fi min qalbin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf. Yang berpendapat 4, berdasarkan sabda Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Bahwa kalian tuh selalu diiringi malaikat yang ganti-gantian shift-shiftan. Dua siang, 2 malam. 2 siang, 2 malam. Artinya 2 yang bersama kita di sini. Itu sebenarnya 4. Dua. Cuma yang bersama kita selalu 2. Tapi mereka tuker-tukeran. 4 orang. Yang berpendapat 8, nambahkan dengan surat Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala sebentar. Dan surat Ar-Ra'd, surat Al-A'raf dan Ar-Ra'd, ya. Jadi iblis ketika bersumpah dengan di hadapan Allah, dan iblis qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, biarkan saya hidup sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Ya, kamu hidup sampai hari kiamat. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata iblis, saya akan ganggu dia dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat 15, surat Al-Hijr, oh iblis nggak bisa menghalangi, menggoda semua hamba-hambanya. Illa ibadah kami minhumul mukhlasin.
Oh, juga di surat Shad juga Allah sebutkan hal yang sama. Ayatnya di surat Al-Hijr adalah sini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin qala hadza siratun alayya mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba-hambaku. Dan engkau nggak bisa goda mereka dengan cara seperti itu. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Hamba-hambaku nggak bisa. Nah, berarti ada tambahan 4 yang menghalangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan itu sebagian sahabat memaknainya adalah yang di surat Ar-Ra'd. Mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Ar-Ra'd. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaghfim bil laili wa saribun bin nahar. Oke. Ini ucapan mereka akan diawasi. Perbuatan mereka mau terang-terangan sembunyi-sembunyi akan diawasi siang dan malam. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Mu'aqibat, giliran, sif-sifan tadi. Min baini yadayhi di depan, wa min khalfihi dan di belakang. Yahfazunahu min amrillah. Menjaga dia sesuai dengan perintah Allah. Nah, berarti kalau dikombinasikan semua ayat tadi, malaikat 2 benar 2, kanan dan kiri mencatat amal. 4 benar 4, yang 2 tadi ganti-gantian. 8 pun benar 8. Ini 4 ini plus 4 yang jaga-jagain. Depan belakang juga ganti-gantian. Jadi yang ganti-gantian nggak cuma kanan kiri, tapi yang depan belakang pun ganti-gantian. Jadi 4 tambah 4 berapa? 8 ya. Nah, dengan demikian maka pendapat-pendapat ulama tersebut nggak saling bertentangan. Baik berpendapat 2, pendapat 4, berpendapat 8, tak bertentangan. Masing-masing benar dari sudut pandang tertentu. Bunda Dafa bisa pahami, yang hadirin lain bisa pahami? Gimana? Bisa difahami teman-teman santri? Teman-teman santri bisa pahami? Bagaimana 2, bagaimana 4, bagaimana 8? 2 ini malaikat pencatat amal kanan dan kiri. 4 ini yang amal kanan kiri itu ganti-gantian. Berarti ada 4. 2 kali 2, 4. 8 dari mana? Karena yang ini manusia ya. Ini kanan kiri udah 2, 2. Ganti-gantian. Di depan juga ganti-gantian. Berarti 2, 2, 8. Begitu ya. Gimana, bisa difahami? Insyaallah paham, Ustaz. Oke. Terakhir dari Bunda Dafa tadi nanya tentang Qorin. Tentang Qorin Allah sebutkan di surat Qaf. Ya. Wa qala qarinuhu Rabbana ma atawaitu walakin kana fi dalalin ba'id. Qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ya di sini. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya 'atid. Dan jawabannya benar, memang ada jin yang manusia sejak kecil, sejak lahir. Bahkan Nabi SAW pun ada. Hanya saja kata Nabi, sebagaimana hadis Bukhari Muslim, udah masuk Islam, jin Qorin yang sama Nabi Muhammad masuk Islam, sehingga nggak mengajak culik kepada kebaikan. Kalau Qorin yang lain nggak, belum masuk Islam, sehingga mengajak kepada keburukan. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jin yang gak beriman ngajak keburukan, dan dia setan. Jadi setan itu sebetulnya ini iblis. Satu orang iblis. Dia punya keturunan banyak. Itu jin. Banyak. Jin, kalau muslim, kita bilang jin muslim. Atau jin saja. Ada jin yang tidak muslim. Kita sebut saja jin kafir. Atau jin jahat misalnya. Nah, disebut juga setan. Setan ini kalau kita sebut setan yang gaib, yang nggak kelihatan, ini maksudnya jin jahat. Tapi setan nggak cuma jin, setan juga ada yang manusia. Manusia yang ngajak jahat, juga itu disebut setan. Makanya Allah bilang, al-waswas itu minal jinnati wan nas.
Nah, Qorin itu satu dari jin kafir ini yang selalu sama kita ngajak keburukan. Malaikat ngajak kebaikan, bisik-bisikin kebaikan. Makanya kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya supaya bikin nyaman malaikat. Bersiwak, biar ngaji malaikat nemenin. Jadi kita terus semangat dan seterusnya. Allah misal. Ya silakan ditutupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pertemuan kita dalam Daurah Tadabbur Juz 30 bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan wa barakallahu fik kepada Ustadz Nur Fajri Ramadan atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh peserta baik yang offline maupun yang online yang telah mengikuti daurah ini dari mulai pertemuan pertama hingga sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu. Sebelum ditutup, ya mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Akhina Delvi Afrialdo. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا أبدا ما أبقيتنا وأن نتكلف فيما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إن هذا الدعاء ومنك العجابة وهذه جهد منا وعليك التقلى وإنا لله وإنا إليه راجعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai rangkaian acara kita dalam Daurah Tadabbur Juz 30 ini. Sedikit informasi kepada seluruh peserta. Insya Allah kami dari Himpunan Santri Karim Bil Quran akan kembali mengagendakan Daurah Tadabbur Juz 30 ini setelah Ramadan ya. Untuk informasinya ya, tetap stay tune untuk informasi berikutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.